Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah diberikan, yakni tentang materi integral tentu ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang integral tentu, tetapi yang belum ada batasnya. Nah, sekarang saya akan memberikan materi integral tertentu yang ada batasnya. Untuk penjelasan yang ini tidak ada contoh soalnya di buku, jadi saya langsung memberikan contoh soal di video ini, sekaligus juga latihannya yang saya akan berikan di video ini. Untuk yang pertama, saya akan berikan contoh yang pertama, ya. Contoh yang nomor 1, ya. Bedanya soal integral tak tentu dengan integral tentu. Kalau integral tak tentu tidak ada nilai atau angka di lambang integralnya. Tapi kalau di integral tentu itu ada lambang di integralnya. Contoh misalkan ya, di sini ada soal integral dari 2x kuadrat min 3x tambah 2 dx. Itu kan kemarin soal integral tentu seperti ini, integral tak tentu ya. Kalau integral tentu itu ada nilai di integralnya, gitu ya. Misalkan di sini batasnya dari 0 sampai 2, gitu ya. Nah, langkah awalnya sama, kita mengintegralkan dulu fungsinya, kemudian setelah itu kita masukkan nilai 2 dan 0 kepada fungsi yang telah diintegralkan dengan memasukkan 2 dulu terlebih dahulu dikurangi dengan nilai 0 yang ada pada fungsi yang setelah diintegralkan. Jadi karena ini bentuknya sudah bisa langsung diintegralkan, maka kita integralkan langsung, tetapi diawali dengan tanda kurung siku, gitu ya. Nah, jadi kita prosesnya integral seperti biasa, ya ini ya. 2x pangkat 2 kan di sini ada koefisien 2, x-nya kan di sini dibagi dulu oleh suatu bilangan. Ini kan kalau misalkan sudah mahir ini boleh langsung saja pangkat 3 kan ya, karena 2 tambah 1 itu 3. Sini kan ini jadi per 3 kan, dikurangi ini 3 per, ini kan x-nya asalnya pangkat 1, karena diintegralkan tambahkan 1 jadi pangkat 2, sehingga di sini menjadi 3 per 2 x pangkat 2. Kemudian ditambah, karena di sini 2 diintegralkan, maka ditambahkan variabel x, jadi 2x. Nah, karena ini integralnya adalah integral tertentu, maka tidak kita tambahkan c. Mengapa? Karena di sini ada nilainya, ada nilai batasnya. Nah, caranya untuk yang integral tertentu ini kita tutup dengan kurung siku dan kita tuliskan batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Gitu, ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan variabel x-nya 2 dikurangi dengan variabel x-nya yang 0, gitu ya. Jadi yang pertama, kita kurung siku yang pertama, kita masukkan dulu nilai x pada fungsi yang setelah integralkan dengan 2. Jadi di sini 2 per 3, x pangkat 3 kan, karena x-nya diganti dulu dengan 2. Jadi di sini 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2, x-nya diganti oleh 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan x-nya ganti dengan 2. Nah, untuk yang 2 ini sudah, kemudian tinggal yang 0 ya. Kalau yang 0 ini tinggal operasinya penghubungnya adalah tanda kurang. Nah, baru sekarang masukkan lagi fungsi yang sama tetapi x-nya diganti dengan batas bawah, gitu ya. Jadi di sini 2 per 3 0 pangkat 3 dikurangi 3 per 2 0 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 0. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita selesaikan hasil input dari dua bilangan ini, gitu ya. Nah, caranya ya sama saja. Yang ini 2 per 3 ini kita operasikan 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Jadi di sini dikalikan 8 dikurangi
3/2. Sini batasnya, maaf. Ini 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Ya, ditambah ini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini juga sama, diselesaikan. Sini 2/3. Kalau biasanya kalau yang batasnya 0 itu agak mudah ya, karena 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0, dikalikan berapapun hasilnya 0. Hasilnya pasti ini akan 0. Tapi untuk proses pembelajaran kita tulis saja. Jadi 2/3 kali 0 kan, dikurangi 3/2 kali 0, ditambah 2 kali 0. Ya. Nah, sehingga yang ini kita selesaikan. Untuk yang awal 2 dikali 8, 16. Jadi di sini ada 16/3. Boleh tambahkan kurung dulu. Kemudian di sini 3 kali 4 berapa? 12 ya. 12/2 ditambah 4. Kan ya? Dikurangi. Ini kan 0 semua, ya kan? Jadi kalau 0 dikurangi 0 ditambah 0 kan tetap 0 ya. Jadi sini kita tulis 0. Artinya ini tidak mempengaruhi nilai yang ada di depannya. Setelah itu baru dimasukkan, dioperasikan ini penjumlahan pengurangan pecahan jadinya. Ya. Karena di sini pecahan per 3 dengan per 2, maka kita samakan pecahannya menjadi pecahan per 6. KPK-nya kan 6 ya. Untuk mencari yang atasnya tinggal kita lakukan cara yang seperti biasa ya. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikalikan 16 itu 32. Dikurangi dengan 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 12 itu sama dengan 36. Nah, di sini tuh ada pecahan sebetulnya per 1 kan, cuma tidak ditulis ya. Jadi di sini 4/1 kan ya. Jadi 6 dibagi 1 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi di sini ditambah 24. Nah, sekarang kita tinggal operasikan yang atas, 32 dikurangi 36 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 24 sama dengan 20, ya kan? Jadi hasilnya, ini hasil akhirnya adalah 20/6. Boleh kita sederhanakan, ini bisa sama-sama dibagi oleh 2. Jadi hasilnya berapa? 10/3. 10/3 ini bisa dijadikan juga sebagai pecahan campuran, yaitu 3, 1/3. Nah, ini hasil akhir dari pengintegralan tentu untuk contoh yang pertama. Nah, bagaimana dengan pengintegralan yang kemarin integral tak tentu tapi bentuk bentuk soalnya dalam bentuk pangkat pecahan gitu ya. Sama saja pada dasarnya proses pengerjaannya sama ya. Kita integralkan dulu, kemudian setelah diintegralkan baru kita masukkan nilai di batas atas, kemudian di batas bawah. Nah, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, misalkan saya punya soalnya integral, ya, batasnya dari 1 sampai 4, ya. Dari soalnya adalah 3x akar x dx, gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Langkahnya sama seperti yang pertemuan sebelumnya saya bahas, ya. Tetapi setelah kita integralkan, baru kita masukkan batas atas dan batas bawah dengan operasinya adalah operasi pengurangan. Nah, sekarang kita lakukan lagi prosesnya dengan pertama mengintegralkan. Jadi yang pertama, sebelum kita integralkan, karena dibentuk x-nya masih belum bersatu, maka ini integralnya masih ditulis lambangnya, karena belum kita integralkan. Kita harus merubah dulu bentuk x dengan akar x ini kan. Kalau ini dirubah kan 3x-nya tetap, ya kan. Di sini tuh ada pangkat 1 cuman tidak ditulis ya. Kemudian akar x ini adalah x pangkat setengah, gitu ya. X pangkat 1/2. Ini juga per 2 itu tidak ditulis kalau akar, sehingga di sini menjadi seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu baru kita operasikan dulu di sini dengan operasi perkalian pada bilangan pangkat. Artinya dia pangkatnya dijumlahkan. Integralnya masih ada. Batasnya 1 sampai 4. 3-nya tetap. Yang kita kalikan di sini 1 ditambah setengah. Di sini ada pangkat 1. Kita boleh kotret di sebelah kanan. 1 ditambah setengah. Kan? Itu sama dengan berapa? Satunya jadikan pecahan per 2. Jadi 2/2 kan. Ditambah 1/2. Maka hasilnya menjadi berapa? 3/2. Nah, artinya ini
hasil perkalian dari variabelnya adalah X pangkat 3 per 2 dx. Nah, bentuk yang ini bisa kita langsung integralkan dengan menggunakan teorema integral yang kemarin kita sudah bahas. Cara mengintegralkannya, untuk integral tentu kita buka dulu kurung siku, kemudian 3 ini nanti harus dibagi oleh hasil penyebelahan pangkat pada variabel tersebut. Jadi di sini 3 per 2-nya harus tambahkan 1 dulu, gitu kan ya? Nanti hasil penyebelahan ini membagi koefisien yang ada di depan. Nah, ini kita harus kerjakan di luar lagi, gitu kan ya? Ini 3 per 2 ditambah 1 itu sama dengan 3 per 2 ditambah 2 per 2, kan? Satunya dijadikan pecahan per 2. Sehingga di sini menjadi berapa hasilnya? 5 per 2. Artinya penyebelahan pangkatnya 5 per 2 membagi koefisien yang ada di depan X ini. Jadi di sini menjadi 5 per 2. Kan ya? Karena di sini variabelnya integralnya adalah integral tentu, maka di sini tidak ditambahkan C, tapi tambahkan batasnya. Nah, sebelum kita memasukkan nilai X sama dengan 4 dikurangi dengan nilai X sama dengan 1, kita diselesaikan dulu ini yang pecahan yang di depan koefisien dan pecahan yang di pangkatnya. Nah, yang pertama yang ini 3 dibagi 5 per 2. Boleh kita kerjakan lagi di sini. Ya, 3 dibagi 5 per 2. Itu sama dengan 3 dibalik dengan 2 per 5. Sehingga hasilnya kita kalikan menjadi 6 per 5. Maka hasil pembagian koefisiennya adalah 6 per 5. Ya, X pangkat. Nah, ini tadi hasil penyebelahan pangkatnya sudah kita kerjakan. Yang ini kan 5 per 2. Jadi di sini pangkatnya menjadi pangkat 5 per 2. Kan ya? Batasnya dari 1 sampai 4. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui hasil akhir integralnya, baru kita masukkan nilai variabel X-nya sama dengan 4 dan variabel X-nya sama dengan 1. Kan ya? Nah, kita masukkan dulu yang 4. Kan ya? Masukkan yang 4, tetapi boleh ini kita ubah dulu bentuknya. Kan bentuk pangkatnya ini X pangkat 5 per 2, artinya per 2 ini dia sebagai akar. Sehingga boleh kita tuliskan seperti ini. Ini 6 per 5 akar dari X pangkat 5 kan, tapi X-nya diganti dengan 4 dulu. Jadi di sini 4 kan ya, pangkat 5 gitu. Diakarkan, karena fungsi akar ini adalah pangkat dari per 2-nya. Kan? Kemudian dikurangi dengan sama ini juga 6 per 5 akar dari, nah tadi sudah dimasukkan 4, sekarang dimasukkan yang 1. Gitu ya. Jadi 1 pangkat 5. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru langkah yang selanjutnya biar mudah, ya ini 6 per 5-nya tetap. Kan ya? Ini 4 ini jangan dipangkatkan 5, itu pasti nilainya besar. Tapi 4 ini kita akarkan dulu. Gitu ya. Jadi 4 kalau diakarkan kan sama dengan 2. Setelah itu dapat 2-nya. Jadi 4 ini diakarkan dapat 2 kan? Tapi 2-nya harus dipangkatkan 5 karena kita belum memangkatkan 5 pada nilai yang akar 4 itu. Kan ya? Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau 1 itu mudah karena 1 kalau diakarkan sama dipangkatkan dia nilainya tetap 1. Sehingga yang ini 6 per 5 boleh hasilnya langsung dikalikan 1. Karena kalau 1 diakarkan 1, dipangkatkan 5 tetap 1. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang ini tetap 6 per 5. 2 pangkat 5 ya tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya berapa? 32. Kan ya? Dikurangi dengan ini 6 per 5 dikali 1, ya hasilnya berapa? 6 per 5. Ya? Nah, setelah itu baru kita selesaikan. Ya? 6 dikalikan 32 itu sama dengan 192 per 5 dikurangi dengan 6 per 5. Itu ya. Kalau kita kurangi, ini hasilnya berapa? 186 per 5. Itu ya. Kalau dijadikan pecahan campuran, dia menjadi 91 1 per 5. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Jadi untuk yang sekarang contohnya hanya cukup 2 dan latihannya nanti saya akan berikan kurang lebih ada 10 soal.
ini latihannya. Jadi di sini latihannya untuk dikerjakan. Ya. Nomor 1, integral dari 0 sampai 1 dari 2x tambah 3 dx. Kemudian yang nomor 2, integral dari 1 sampai 3 dari 2x kuadrat min 3x tambah 5 dx, ya. Kemudian yang ketiga, integral dari 1 sampai 2, bentuknya adalah 2x per x kuadrat ditambah 3x min 3 dx, ya. Yang keempat adalah integral dari 0 sampai 1, fungsinya adalah 5x akar x dx, ya. Dan yang terakhir, integral dari 1 sampai 4 dari 8x kuadrat akar x dx. Nah, ini 5 soal latihan yang kalian kerjakan sebagai pemantapan dari contoh soal yang sudah saya berikan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami.